Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, so how you all doing? Hope you're having an amazing day so far. So for today's opportunity of science is I would like to explain the life cycle of a butterfly and more about animal life cycles ya. Jadi kali ini Mr. Said akan menjelasin ya tentang rotasi kehidupan dari seekor kupu-kupu dan juga tentang rotasi kehidupan dari hewan-hewan lainnya. Okay, so without further ado, let's get on to our material. Ayo kita lanjut ke materi kita. So, everyone please open your science student book page 16. Nah, sekarang dibuka science student booknya halaman 16 dulu. Okay, have you all open? Udah dibuka semuanya? Okay, yuk. Now, everyone please look at the life cycles of a butterfly first. Yuk, sekarang dilihat dulu rotasi kehidupan dari seekor kupu-kupu. This part. Okay. Ya, now I will explain it first. Sekarang Mr. jelasin dulu. Okay. Look at this butterfly life cycle diagram of a butterfly. Okay, number 1. Butterflies lay their eggs on leaves. Nah, jadi seekor kupu-kupu itu biasanya menetaskan telur, ya. Bukan menetaskan telur ya, bertelur ya di daun-daun. Biasanya di daun-daun ya kupu-kupu itu bertelurnya. Oke, number 2. When an egg hatches, a caterpillar comes out. Ya, setelah telurnya menetas ya biasanya ada caterpillar ya atau ada ulat ya yang keluar dari telur tersebut. Nah, all the caterpillar does is eat leaves. Nah, jadi ulat-ulat tersebut itu biasanya memakan daun-daunan ya. The caterpillar grows very quickly. Nah, habis itu ulat-ulatnya itu biasanya tumbuhnya sangat cepat banget. Nah, and then its skins does not stretch as it grows. Nah, tapi kulit-kulit mereka itu nggak stretch ya atau nggak melar ya ketika mereka tumbuh. It sheds its old skin by molting. Nah, setelah itu mereka biasanya ganti kulit. A new skin comes out. Nah, the caterpillar forms into a pupa. Nah, setelah itu ulat-ulat tersebut biasanya berubah menjadi kepompong. Ya, inside the pupa, the caterpillar changes into a butterfly. Oke. Nah, setelah itu mereka menjadi kepompong, baru mereka berubah menjadi kupu-kupu. This change is called metamorphosis. Nah, jadi perubahan tersebut, perubahan dari life cycle dari seekor kupu-kupu itu dinamakan sebagai metamorphosis. A butterfly comes out, its wings are soft and wet at first. Nah, biasanya kupu-kupu yang baru mulai bisa terbang itu biasanya sayapnya itu sangatlah lembut dan juga basah saat awal-awal. The butterfly hangs upside down to dry its wings. Nah, habis itu kupu-kupunya itu upside down untuk mengeringkan sayap-sayapnya. After a few hours, it can fly and find a mate. Nah, setelah beberapa jam kemudian, ya kupu-kupu tersebut langsung bisa kawin. Ya, after mating, it lay eggs on the leaf of a plant. Nah, setelah mereka kawin, baru nih mereka langsung bisa ya bertelur kembali ya seperti tadi yang di awal. Oke, so this video is for you to practice is for you to practice your reading and translating, of course. Later I will give you the vocabulary, especially the hard vocabulary. Nanti Mister akan jelasin ya vocab yang susah dimengerti. Nanti Mister akan translate it nanti mungkin di chat ya, melalui chat by WA, by WhatsApp group. Okay, now let's move on to page 17. Nah, kita sekarang lanjut ke masih student book halaman 17 sekarang ya. Page 17, so everyone please open page 17. Sekarang dibuka dulu student book halaman 17-nya. Okay, now more about animal life cycles. Nah, sekarang kita bicara lebih tentang roda kehidupan dari seekor hewan-hewan atau seekor binatang. Nah, silkworms are
the caterpillars of silk moth. Nah, jadi silkworms itu adalah ulat ya, ulat sutra ya, ulat sutra. Jadi itu nama lain ya dari caterpillar. Oke, silkworms also go through metamorphosis during their life cycles. Nah, jadi si ulat sutra itu juga biasanya bermetamorfosis ya, bermetamorfosis tadi berubah-ubah ya, yang namanya metamorfosis. Part of their life cycle is linked to making silk fabric. Nah, jadi bagian dari roda kehidupan mereka atau rotasi kehidupan mereka ya, itu biasanya untuk bisa juga di-cut rotasi kehidupan mereka untuk membuat kain sutra ya. Kain sutra itu terbuat dari tadi ya, dari ulat yang sutra. Nah, oke. After that they feed on mulberry leaves. Nah, setelah itu mereka makan ya di daun-daunan murbei before they turn into pupae inside silk cocoons. Nah, sebelum mereka menjadi kepompong sutra. People then use these cocoons to spin into beautiful silk cloth. Nah, setelah itu baru silk cocoons ini diubah menjadi kain-kain yang berbahan sutra. Oke, now you can see the picture. Nah, kalian bisa melihat gambarnya di sini ya. This is a silkworms, yang ini adalah silkworms. Nah, this is a silk cocoons, ini adalah silk cocoons, and then this is a silk fabric. Nah, ini adalah kain yang sutra itu tadi, yang dibuat dari berasal dari ulat dan juga kepompong sutra. Oke, next. Some animals look after their young. Nah, beberapa hewan juga biasanya merawat ya bayi-bayi mereka atau anak-anak mereka. Crocodiles mothers will pick up baby crocodiles between their huge teeth to keep them safe from danger. Nah, biasanya mamah buaya itu biasanya mengangkat anak-anak atau bayi-bayi buayanya itu melalui gigi. Jadi diangkat gini nih. Gitu ya. Jadi kayak gitu cara buaya untuk mengangkat anak-anaknya untuk meng-keep them from danger. Jadi untuk tetap menjaga mereka dari bahaya. Nah, other baby animals need to take care of themselves from birth. Nah, ada juga ya. Jadi ada juga hewan-hewan yang dari kecil itu mereka udah hidup sendiri ya. Jadi mereka nggak butuh lagi orang tua karena mereka udah bisa hidup mandiri. Baby turtles raise to the safety of the sea as soon as they hatch from their eggs. Nah, biasanya bayi kura-kura itu biasanya langsung pergi ke ocean atau sea ya, biasanya langsung ke lautan, ke arah lautan setelah mereka udah menetas dari telurnya. Nah, on sandy beaches. Okay, now everyone please open your science workbook. Please open your science workbook page 10. Sekarang dibuka dulu science workbooknya halaman 10. Okay, ya. Okay, so on science workbook page 10, please do science workbook page 10, ya. You can see the answer. All of the answers are from your student book page 16 and 17 ya. Tadi jawaban-jawabannya itu dari student book halaman 16 dan 17. But a few of them is from the student book page 15. Ada juga yang dari halaman 15, student book halaman 15. Nah, jadi now everyone please look at number 1. Sekarang dilihat dulu nomor satunya. Okay, yeah, number 1, yeah, I will give you the clue on what page you have to read. Nih, Mister akan kasih clue-nya di halaman berapa kalian harus baca. Okay, number 1 is on student book page 15. Ya, nomor 1 itu di student book halaman 15. And then number 2, ya, you can conclude it by yourself. Ya, nomor 2, kalian tadi selama Mister jelasin, coba diulang-ulang lagi videonya kalau misalkan tadi kurang jelas ya. Tadi udah Mister jelasin nih ya, number 2. Number 3 ya is on your student book page 17. Nah, nomor 3 itu ada di student book halaman 17. Nah, number 4 ya, as I told you before, tadi Mister udah sempat menjelasin ya. Okay, so please you may turn back the video, bisa diulang lagi videonya tadi. Okay, next.
Okay, let's move on to part B. Sekarang kita bagian yang B. Okay, part B is from your student book page 16. Nah, dilihat student booknya halaman 16 yang bagian yang B ya, number 5. And then part C, the last one, yang bagian yang C. Nah, number 6, A, B, C, D ya. Okay, yang A ya, A, B, C, D ya, you may look at your student book page 16 and 17. Nah, jawabannya semuanya yang C ada di student book halaman 16 dan 17. Okay, class, so that's it for today's opportunity. So thank you very much for your attention. Hope you find it useful, hope you enjoy it. Ya, maaf kalau kurang seru, kalau kurang menarik, tapi semoga kalian nanti bisa mengerjainnya dengan mudah ya. Okay, so if you have any question, please just contact me ya. Bisa dikontak Mr. Said di sini. Ya, oke, kalau ada pertanyaan. Oke, now. So, thank you very much for your attention. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.